Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita membaca buku 21 nasihat untuk hati yang tertipu, sebuah perenungan untuk mencari kesalahan diri. Bab keempat. Kita sudah sampai di episode keempat, yaitu berjudul Antara Berbicara dan Diam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia di muka bumi ini berinteraksi dengan manusia yang lainnya dengan berbicara, mengungkapkan pendapat dan isi hati serta apa yang dirasa, salah satunya dengan berbicara. Maha suci Allah yang telah menjadikan setiap kebaikan dan ujian ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Bahkan seorang bayi yang belum bisa berbicara pun bisa dimengerti oleh ibunya. Coba bayangkan, ibunya itu hebat. Dia tahu, bayiku kayaknya nih nggak suka, kalau kayak gini nih dia nggak suka. Itu hebatnya Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun bayi itu tidak mengatakan, ibu aku gatal di bagian sini nih. Enggak, ibunya ngerti. Itulah luar biasanya maha kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maha besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah berpikir Allah itu menghendaki sesuatu tanpa ada rencana besar di dalamnya. Allah maha suci dari apa yang dituduhkan, dan aku berlindung kepadanya dari segala sifat demikian. Artinya sifat yang meragukan dan meremehkan atau mempertanyakan sesuatu yang membuat kita ragu tentang Allah. Allah pasti punya rencana dari segala apapun yang Ia ciptakan. Tidak ada yang sia-sia. Seperti itu. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang tidak berguna dari apa yang Allah ciptakan. Ada kalanya manusia dalam kesehariannya berinteraksi dengan sahabat, kerabat, dan masyarakat sekelilingnya. Menemukan titik ia menyesali banyak berbicaranya. Pasti teman-teman pernah ketika mungkin saking excitednya atau saking termotivasinya, eksistensinya ataupun terobsesi, banyak berbicara. Tapi pernah nggak di satu titik selesai daripada banyak berbicara itu, teman-teman sekalian itu kayak menyesal. Aku kayaknya kebanyakan bicara. Itu pasti sering dirasakan oleh manusia. Entah kadang ia karena merasa menyakiti lawan bicaranya, ataupun mungkin ada kesombongan ketika ia berbicara, yang nanti setelah ia pulang, ia merenungi banyak bicaranya. Tapi sebaik-baik kejadian buruk ialah saat kita mampu mengambil pelajaran dan memperbaiki itu. Kadang kalaupun kita banyak bicara, yang kita saking senangnya mungkin punya sahabat baru, misalnya kita banyak bicara, nanti harus kita introspeksi tuh, masuk ke ruangan kosong kamar kita, muhasabah. Itu kita, ya Allah, kayaknya ini tadi salah, ini tadi kurang layak dibicarakan. Besok aku tidak ulangi lagi. Usahakan selalu seperti itu agar ada perbaikan dalam ucapan kita. Sebab jika tidak demikian, kalimatnya sendiri bisa menjadi pedang yang tajam yang bisa melukainya kapan saja. Ikan itu akan menyangkut kail masalah pada hidupnya. Karena apa? Dia banyak membuka mulutnya. Begitupun juga dengan kita. Boleh berbicara, tapi nanti kita harus masuk mihrab. Kita harus tutup mata kita, merenung, mengingat-ingat apa yang kita bicarakan. Saring, mana yang layak, mana yang tidak layak. Nanti soalnya kadang kita menyesal kalau sudah berbicara tanpa berpikir, ya Allah, menyesal. Ada sebuah analogi yang saya bilang tadi, ikan itu ya. Maka daripada itu, masalah timbul karena ia membuka mulutnya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, aku tidak pernah menyesali diamku, tapi aku berkali-kali menyesali bicaraku. Ia tidak pernah menyesali diamnya, walaupun mungkin orang tidak akan melihatnya, orang tidak akan mengenalnya, orang tidak akan kagum padanya. Itu nggak perlu, kata Umar. Yang aku sesali seringkali ialah bicaraku kebanyakan. Nyesal bicaranya.
Itu merupakan fakta yang barangkali juga terjadi kepada kita. Jadi bukan masalah pada bicaranya saja, tapi setelah itu kita ada penyesalan atau tidak. Atau tidak ada perubahan, kita merasa tidak pernah bersalah, itulah masalah. Sebab mulut kita sendiri bisa membinasakan kita suatu saat di masa yang akan datang, kapan saja itu bisa terjadi. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda pada sebuah hadis di kitab Arba'in Nawawi, karya Imam An-Nawawi, dari sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, yang menjadi tanda dari kebaikan Islam seseorang, min husni islamil mar'i, ialah ia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak terlalu bermanfaat baginya. Salah satunya membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka apabila perkataan itu hanya condong kepada perkara yang menjauhkan kita dari Allah, maka lebih baik diam saja. Diam juga adalah sikap yang begitu indah. Sebab kita dalam keadaan marah ataupun sedang dimarahi, itu pilihannya adalah diam. Diam itu luar biasa. Maka idza ghadiba ahadukum falyaskut, kata Rasulullah SAW. Jika kalian itu marah, maka diam. Diam itu menyelamatkan banyak hal. Mohon maaf, banyak orang misalnya memecat karyawannya, padahal karyawannya itu 1000 kebaikannya, tapi satu kesalahannya, tapi karena diucapkan ketika marah, aku pecat kamu, maka nanti dia akan menyesal. Karena sesuatu yang diambil ketika dalam keadaan marah hanya akan menimbulkan penyesalan yang panjang. Tapi coba kita ikuti apa nasihat Rasulullah, idza ghadiba ahadukum, kalau kalian marah, falyaskut, diam. Diam dulu, tenangkan diri. Misalnya, orang lempar rumah kita, kebakaran rumah kita. Kita lebih dahulu ngejar orang yang ngelempar itu, atau kita padamkan dulu rumah kita? Padamkan dulu. Jangan sampai kita orangnya ketangkap, rumah kita udah hangus. Seperti itu. Maka begitu pun juga dengan marah. Apakah kita harus marah dulu ke orangnya atau tenangkan diri kita? Tenangkan diri kita. Keputusan yang diambil ketika telah tenang jauh lebih selamat daripada mengambil keputusan ketika sedang marah berapi-api. Maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu benar-benar luar biasa kebenarannya, Masya Allah ya. Padahal Nabi Muhammad tidak pernah kuliah psikologis, tidak pernah apa, tapi memang wama yantiqu anil hawa, Nabi Muhammad tidak mengikuti hawa nafsunya ketika berbicara. In huwa illa wahyu yuha, semuanya diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kebenarannya itu nyata. Akan tetapi sesungguhnya ada kalanya kita berbicara untuk menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran, serta mencegah kemungkaran dengan berbicara itu. Pada saat kemungkaran ada pada sekitar kita, maka hendaklah berbicara. Sebagaimana ada ungkapan dari Imam Abu Ali Ad-Daqqa, yaitu guru dari Imam Qushairiyah, yang menulis kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Beliau punya guru namanya Imam Abu Ali Ad-Daqqa. Apa kata beliau? Dia melihat kebenaran diinjak-injak, maka dia adalah setan bisu. As-sakitu anil haq syaitanu akhraj. Orang yang diam ketika melihat kebenaran diinjak-injak, maka dia itu adalah setan bisu. Kita dikatakan setan bisu kalau kita diam melihat kebenaran diinjak-injak. Maka sebagaimana juga kata Rasulullah, man ra'a minkum mungkaron, siapa dari antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, ubah dengan tanganmu. Artinya kekuasaanmu, bukan memukul, bukan pula kita menggunakan tangan menarik dan lain sebagainya. Ubah dengan tanganmu. Kalau punya kekuasaan, ubah dengan tanda tangan itu. Fa illam yastati, kalau tidak mampu, fabilisani, dengan lisan. Kalaupun tidak mampu dengan lisan, fabiqalbi, dengan hatimu. Tolak, jangan pernah ikuti itu. Ingkari perbuatannya, tapi jangan benci orangnya.
Zalika adhaful iman, tapi itu serendah-rendahnya iman yang gunakan hati itu. Orang yang dia melihat kemungkaran maka ia adalah setan bisu. Itu juga serupa dengan kalimat yang diucapkan oleh Syekh bin Baz radhiyallahu anhu rahimahumullah. Ternyata ucapan kita seperti mata pisau, bisa bermanfaat dan bisa juga melukai siapa saja dan kapan saja, bahkan diri kita sendiri. Maka tempatkanlah bicara itu pada kebaikan dan menegakkan kebenaran. Dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah ada sebuah ungkapan dari salah satu ulama, kapan kita harus bicara, kapan kita harus diam. Maka kata ulama itu, idza a'jabakal kalam fasumtu. Kalau engkau merasa takjub dengan ucapanmu, dengan ceramahmu, dengan nasihatmu, diam. Wa idza a'jabaka sumtu. Tapi kalau engkau takjub dengan banyaknya diammu, seolah-olah engkau orang yang paling sabar, paling warok, paling pendiam dan sebagainya, fatakallam, maka bicaralah agar hati kita tidak tertipu dengan mainan setan. Setan itu menunggangi apa saja demi membuat manusia tersesat. Maka di akhir bab ini penulis sangat-sangat mengajak hati dan tangannya untuk bicara. Duhai tangan, lisan, hati, dan pikiranku, berusahalah sekuat tenaga untuk tidak menyakiti siapapun lagi. Sebab bagaimana jika hati yang kau lukai itu ialah seorang hamba yang sangat Allah cintai. Hadis Qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, siapa yang memusuhi wali-waliku, man adali waliyan, siapa yang memusuhi kekasih-kekasihku, kata Allah, faqad azantuhu bil harb, maka aku umumkan perang dengannya. Hadis riwayat Bukhari. Duhai Allah, hamba berlindung kepadamu dari segala kejahatan diriku, dari menyakiti makhlukmu yang lain. Barangkali itu yang bisa disampaikan terkait berbicara atau diam. Semuanya bermanfaat, tapi kita tempatkan di tempat yang Allah suka dan kita hindari dari perkara yang Allah tidak suka. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.